Kalau lafadz yang sifatnya nas, menurut definisi usul fikih ya, ini nas bukan nas secara umum. Nas dalam konteks pengkategorian sebuah lafadz. Lafadz yang disebut nas, maka dia monotafsir. Tertutup pintu untuk punya makna lain. Ya ketika disebutkan kul huwallahu ahad, ya ahad di situ artinya satu, maha esa, nggak bisa diartikan yang lain. Itu namanya nas. Tertutup pintu untuk diartikan dengan makna lain. Tapi ada namanya lafadz zahir. Zahir itu dia punya makna yang unggul, tapi dia juga punya makna yang tidak unggul. Dia punya potensi makna lain. Tapi aslinya di dalam lafadz zahir itu selama bisa dimaknai hakikah, maka dia harus dimaknai hakikah. Bisa saja sebetulnya lafadz itu diartikan majaz, tapi nggak boleh kita artikan dengan majaz kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbihi amma ba'd. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين خصوصا من الفقهاء والعلماء العاملين والدعاة المخلصين والأولياء الصالحين، خصوصا سيدنا الإمام السيوطي صاحب الأشباه والنظائر والإمام السبكي، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أستاذ سلمان dibaca Ustaz. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الحادي عشر، قائدة: الأصل في الكلام الحقيقة. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وشرعية وعرفية. معنى القاعدة: الأصل الحقيقة، فلا يجوز العدول إلى المجاز إلا لموجب، فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل، وإنما لم يحمل اللفظ على مجازه أيضا، لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم تعلم، ولهذا لو علمت إرادة المجاز أيضا فيحمل على الحقيقة والمجاز. أما إذا لم يمكن تطبيق الحقيقة فيحمل على المجاز قطعا صونا له عن الإلغاء. ومن فروع القاعدة: لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد، بناء على أن الحقيقة الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد. لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان. لو قال هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك، حتى لو قال أردت أنها مسكنه لم يسمع. لو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو لا يكلم زوجته، فباع الدار والعبد بيعا بتا أو طلقها بائنا فدخل الدار وكلم العبد أو الزوجة لم يحنث، تغليبا الحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق. الخامس: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها، لأنه مجاز.
السادس إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم فإنه لا يدخل ولد الولد في الأصح لأنه لا يسمى ولدا حقيقة ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده والله أعلم. Naam. Qaidatun al-aslu fil kalami haqiqah. Kita masih pada permasalahan kaidah yang berkaitan dengan al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, di antara kaidah yang berkaitan dengan ini, istishabul asal dan lain sebagainya, adalah al-aslu fil kalami haqiqah. Kalau ada sebuah kalam, maka hukum asalnya ada sebuah kalam potensi memiliki beberapa makna. Makna haqiqah, makna majaz. Maka ketika memahami ucapan tersebut, hukum asalnya dikembalikan kepada makna haqiqah. Dia tidak kita alihkan kepada makna majaz kecuali kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah yang memalingkan dari makna haqiqah, baru diartikan dengan makna majaz. Jadi lafadz itu sendiri kalau kita belajar usul fikih di nazam tashilut turuqat, nazam waraqat, wan nasu urfan kullu lafdhin waridi lam yahtamil ila li ma'nal wahidi wa qad ra'aitu Ja'far kaqila ma ta'wilu tanziluhu wal yama. Jadi ada istilah nas, ada istilah zahir. Kalau lafadz yang sifatnya nas menurut definisi usul fikih ya, ini nas bukan nas secara umum. Nas dalam konteks pengkategorian sebuah lafadz. Lafadz yang disebut nas maka dia monotafsir. Tertutup pintu untuk punya makna lain. Ya ketika disebutkan qul huwallahu ahad, ya ahad itu artinya satu, maha esa, nggak bisa diartikan yang lain. Itu namanya nas. Tertutup pintu untuk diartikan dengan makna lain. Tapi ada namanya lafadz zahir. Zahir itu dia punya makna yang unggul. Tapi dia juga punya makna yang tidak unggul. Dia punya potensi makna lain. Tapi aslinya di dalam lafadz zahir itu selama bisa dimaknai hakikah, maka dia harus dimaknai hakikah. Bisa saja sebetulnya lafadz itu diartikan majaz, tapi nggak boleh kita artikan dengan majaz kecuali kalau ada qarinah yang memang ya menunjukkan yang dimaksudkan dari lafadz itu adalah majaz. Contoh, Anda mau ngasih contoh. Contoh lafadz hakikah, lughawiyah. Apa sih definisi hakikah? Kita baca dulu di sini. Apa definisi hakikah? Nah, al-haqiqatu hiya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu ibtidaan. Hakikah itu adalah lafadz yang digunakan fima di dalam arti yang wudi'a lahu ibtidaan. Di dalam arti yang mana lafadz tersebut memang diletakkan untuk makna tersebut. Lafadz yang digunakan untuk arti yang memang lafadz tersebut diletakkan pada awalnya untuk makna tersebut. Nah, penggunaan semacam itu, lafadz yang digunakan untuk makna aslinya itu disebut hakikah. Ketika dia digunakan bukan untuk makna aslinya tapi makna lain, nanti bisa jadi berhubungan. Ada kalanya dia disebut majaz lughawi, ada kalanya disebut isti'arah, panjang lah. Panjang itu pembahasan balaghah. Kalau Anda bahas sekarang kepanjangan nanti. Ya, ya. Digunakan untuk makna yang keduanya bukan makna aslinya, itu penggunaan tersebut nanti disebut apa? Majaz. Jelas ya? Anda kasih contoh. Lafadz asad. Apa artinya asad? Singa. Secara bahasa asad itu digunakan untuk arti singa. Hewan buas. Al-hayawanul muftaris. Yang kita sama-sama tahu. Tapi bisa nggak kata-kata asad singa diartikan untuk pemberani. Sosok pemberani. Singa podium. Singa Betawi. Singanya umat Islam. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah kalau diartikan seperti itu, ya, penggunaan lafadz untuk makna asad, penggunaan lafadz asad untuk makna singa, penggunaan tersebut disebut hakikah. Artinya lafadz asad kalau diartikan singa, sesuai dengan makna aslinya, itu berarti namanya apa?
hakikah. Tapi ketika lafadz asad diartikan untuk makna lain, makna majaz. Penggunaan lafadz asad untuk makna lain disebut majaz. Kapan kita mengartikan asad dengan makna singa? Iya, itu makna aslinya. Aslinya kalau ketemu kata-kata asad berarti diartikan apa? Singa. Tapi ada kalanya lafadz asad kita mesti artikan bukan singa, bukan singa binatang. Contoh, tahu-tahu Anda ngomong begini, Ustadz Salman lagi ceramah. Anda bilang, ra'aitu asadan yaqumu fil mimbar. Ya salam. Aku melihat singa lagi berdiri di mimbar. Apa bisa diartikan hewan buas? Nggak bisa. Tapi kata-kata aku melihat singa lagi berdiri di mimbar, itu maksudnya adalah seorang pemberani. Penggunaan kata-kata asad untuk arti orang pemberani, penggunaan tersebut disebut apa? Majas. Jelas ya? Itu secara lugatan seperti itu. Secara lugatan seperti itu. Jadi al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu ibtidaan. Lafaz yang digunakan untuk ya makna yang sesungguhnya lafaz tersebut diletakkan untuk makna tersebut secara bahasa. Nah, maka lafaz yang digunakan untuk makna aslinya disebut hakikah. Ketika dia digunakan bukan untuk makna aslinya tapi makna kedua, makna ketiga, makna keempat itu disebut dengan majas. Paham dong? Itu kata-kata hakikah dan majaz dulu. Perlu Anda garis bawahi. Maka kembali ke kaidah ini. Al-aslu fil kalam al-hakikah. Hukum asalnya dalam sebuah kalam ketika ente dengar sebuah ucapan, bagaimana nih? Lafaz ini bisa diartikan hakikah, bisa diartikan majaz. Maka hukum asalnya selama tidak ada qarinah yang mengalihkan dari makna hakikah, dia harus diartikan dengan hakikah. Nanti contoh-contohnya akan disebutkan oleh para fuqaha. Contoh-contohnya akan disebutkan. Wahia lughawiyatun wa syar'iyyatun urfiyah. Yang namanya hakikah itu terbagi menjadi hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyyah, hakikah urfiyah. Di sini tergantung kembali kepada urful mukhatib. Urful mukhatib. Ya, urful mukhatib. Ya, hakikah kembali kepada urful mukhatib. Tergantung siapa yang sedang berbicara. Tergantung kepada siapa yang. Jadi pembagian hakikah kalau melihat kepada siapa yang sedang berbicara, maka terbagi menjadi tiga. Hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah. Ketika orang Arab bicara, yang bicara orang Arab memang orang Arab asil, yang asli. Dia bicara pakai bahasa Arab fusha. Maka hukum asalnya ketika ada teks berbahasa Arab, ya di situ yang kita ambil hakikah lughawiyah. Jadi yang memang arti awalnya menurut lughah yaitu yang dianggap hakikah. Arti kedua, arti ketiga menurut lughah itu dianggap majaz. Contohnya tadi asad. Asad. Secara hakikah lughawiyah, kata-kata asad apa artinya hayawanun muftaris. Tapi kata-kata asad secara majaz bisa diartikan singa, bisa diartikan laki-laki berani, bisa diartikan orator yang hebat, asadul mimbar, bisa diartikan pahlawan, pejuang di tengah umat, asadul ummah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara soal lughah, itu disebut hakikatun lughawiyah. Tapi kalau konteksnya lagi bicara teks syariat, nah, teks syariat, maka ada istilah hakikah syariah. Bagaimana tuh hakikah syariah, Habib? Ya, Anda kasih contoh. As-salah, lafad as-salah. As-salah secara bahasa artinya apa? Doa. Kata-kata salat secara bahasa adalah doa. Tapi ketika yang bicara adalah syari', maka kata-kata sholat nggak diartikan doa. Kata-kata sholat diartikan adalah sholat menurut syariat. Al-Quran sebagai syari', Toto ngomong wa aqimus sholat. Di kitab fikih itu disebutin tajibus sholat, tusannu sholatud duha. Maka sholat di sini apakah diartikan duha? Apakah diartikan doa? Disunahkan doa waktu duha. Wajib hukumnya doa. Apa diartikan begitu? Enggak. Karena yang sedang bicara adalah syariat, maka hakikat di sini dikembalikan kepada definisi syariat. Apa definisi sholat dalam syariat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitasri. Ma'aniyah. Jelas? Ya, sholat itu perbuatan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diselesaikan dengan salam, ya, dan diawali dengan niat. Itu sholat. Jadi ketika disebutkan lafadz sholat, lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara lughah, konteksnya konteks lughah, maka sholat langsung diartikan
doa. Tapi kalau yang bicara adalah syariat, maka di situ hakikat syariah. Hakikat syariah apa? Definisi sholat menurut syariat apa? Definisi sholat menurut syariat tadi itu. Aqwalun wa af'alun mutaftahatun futatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ya sholat yang kita tahu itu sembayang. Jadi itu jadi hakikat di dalam syariat. Terus di dalam syariat apa bisa sholat diartikan doa? Bisa, tapi jadi majas. Jadi kadang-kadang yang hakikat menurut syariat, majas menurut lughah. Yang majas menurut syariat, hakikat menurut lughah. Jadi tergantung siapa yang sedang berbicara. Ada lagi satu lagi namanya hakikat urfiyah menurut uruf. Menurut uruf. Contoh seperti orang-orang ulama usul fikih ngasih contoh apa? Dabah. Dabah. Secara bahasa kata-kata dabah artinya kullu ma yadubbu ala wajhil ard. Setiap yang melata di atas muka bumi itu disebut dabah. Tapi secara tradisi, sebagian wilayah menyebut dabah itu hewan yang kakinya 4. Disebut dabah. Nah, maka konteks bicara di sini apa ya? Konteks bicaranya lughah apa syariah apa uruf? Oh, konteks bicaranya uruf. Ketika konteks bicaranya uruf, maka hakikatnya berarti dabah itu hewan berkaki 4. Majasnya setiap yang melata di atas muka bumi. Tapi kalau kita bicara soal lughah, dabah ya setiap yang melata di atas muka bumi. Jelas atau tidak? Jadi hakikah itu lafadz yang digunakan untuk makna asalnya. Secara umum kembali ke bahasa. Secara umum kembali ke bahasa. Tapi emang ulama usul nanti ngebagi lagi. Dilihat siapa yang lagi bicara. Kalau konteksnya konteks sedang bicara bahasa, lughah, ahlul lughah, orang Arab, bukan konteks nas syariat, maka di situ dikembalikan kepada hakikah lughawiyah. Lafadz yang digunakan untuk makna awal adalah hakikah. Lafadz yang digunakan untuk makna 2, 3, 4 disebut majaz. Seperti asad tadi. Hayawan muftaris secara lughah hakikah. Diartikan rajulun syuja secara lughah adalah majaz. Nah, tapi kalau mukhatibnya konteksnya tentang bicara konteks syariat, maka hakikat dikembalikan kepada hakikah syariah. Sesuai dengan definisi syariat. Nanti makna berikutnya menjadi makna walaupun dia kadang-kadang menjadi hakikat fil lughah. Tapi kalau konteksnya sedang konteks uruf, maka yang menjadi hakikat syariah adalah makna uruf. Ya, sesuai dengan uruf. Hakikat syariahnya sesuai makna uruf. Makna-makna lain menjadi majaz. Makanya syuf kalau di fikih ini unabbi hukum. Unabbi hukum. Anak kasih peringatan di fikih, kita kalau ngaji lughatan wa syar'an. Lughatan wa syar'an. Lughatan hakikah lughawiyah. Syar'an hakikah syar'i. Maknanya secara hakikah syariah. Secara konteks syariat. Nah, nanti begitu di fikih ketika masuk ke pembahasan yang dipakai yang mana? Yang lughatan apa yang syar'an? Yang syar'an. Walaupun kadang-kadang ada munasabah. Biasanya antara makna lughah dengan makna syara' ada munasabah. Ada korelasi, ada keterkaitan. Salat dalam fikih artinya sembahyang. Tapi dalam bahasa artinya doa. Ada kaitan nggak antara salat sama doa? Ada. Salat isinya doa, banyak munajat sama Allah Ta'ala. Nah, tapi di sini nanti dikatakan kalau ada sebuah ucapan maka fal aslu fil kalam al haqiqah, dikembalikan kepada haqiqah. Ini pembahasan singkat, pembahasan lengkapnya di kitab-kitab usul fikih yang besar kayak di Ghayatul Usul. Nanti kalau berbenturan antara makna haqiqah dengan makna antara haqiqah syariah, lughawiyah, urfiyah, mana yang didahulukan. Nah, nanti kalau satu kalam bisa diartikan haqiqah, bisa diartikan majaz, apakah boleh? Al-lafzul mutlaq yuhmalu ala ma'nayaihi ma'an. Al-lafzul mushtarak dan seterusnya. Itu ada pembahasannya tersendiri di dalam usul fikih. Apakah boleh mengartikan satu lafaz secara langsung dengan makna hakikahnya dan makna majaznya juga? Itu terlalu panjang. Itu di Ghayatul Usul, di Jam'ul Jawami', di kitab-kitab usul fikih yang besar dibahas masalah seperti itu. Jadi kadang-kadang sebuah kalam bisa diartikan dengan hakikah, bisa diartikan dengan majaz dan seterusnya. Ini kita yang dikaidah aja dah, biar nggak kemana-mana nanti makin luas, makin pusing ini. Jadi saya fokus ke yang di sini dulu. Ya, jangan ngelebar kemana-mana dulu. Nanti kalau udah ngaji ke kitab yang lebih besar, baru kita bahas yang lebih dalam. Ya, jadi itu. Secara hakikat disebut ada hakikat lughawiyah, syariah, urfiyah. Tergantung konteksnya. Penggunaan masing-masing hakikat lughawiyah, syariah, dan urfiyah tergantung konteksnya. Fama'na al-qaidah, makna kaidah ini apa? Al-aslu. Hukum asal fi hamlil al-fad. Di dalam menentukan makna lafad. Antuhmal alal makna al-hakiki. Dia harus dibawa kepada makna hakiki. Jadi hukum asalnya kalau ada sebuah lafaz ya diartikan pakai makna hakiki dong. Jangan ditawil-tawil.
hukum asalnya selama masih tidak ada dorongan yang memang mengharuskan untuk mengalihkan ke makna lain. Fala yajuzul udulu ilal majaz, maka nggak boleh beralih ke makna majaz illa limujibin, kecuali ada hal yang mendorong hal tersebut. Jadi kalau ada indikator, ada qarinah yang mendorong untuk mengartikan sebuah lafaz dengan makna majaz, baru ketika itu dia diartikan dengan makna majaz. Fal ma'na al majaziyyu yakunu khilaf al asli. Makna majaz itu yakunu khilaf al asli. Makna majaz itu adalah makna yang khilaful asal. Arti khilaful asal begini. Bukan bertentangan dengan asal, bukan. Khilaful asal artinya hukum asalnya harus pakai hakikoh. Kalau dia nggak pakai makna hakikoh, berarti bukan hukum asal. Kalau bukan hukum asal, berarti harus ada faktor lain yang membawa kepada yang bukan hukum asal. Itu maksudnya khilaful asal. Jadi khilaful asal jangan diartikan bertentangan dengan asal, bukan. Ya fal ma'na al-majaz khilaful asli. Artinya apa? Makna hakikoh itu al-asal. Berarti kalau kita dengar sebuah ucapan, artikan dengan makna hakikoh. Ketika dia diartikan bukan makna hakikoh, berarti ini bukan hukum asal. Berarti dia khilaful asal, berbeda dari hukum asal. Kalau harus menggunakan yang berbeda dari hukum asal, harus ada indikator yang mendorong ke arah sana. Baru kita bisa artikan dengan yang bukan hukum asal. Jelas atau tidak? Jadi al-asl fil kalam al-haqiqah. Kalau kita dengar ucapan, hukum asalnya dikembalikan kepada hakikat. Paham, Tom? Baik. Nah, di sini dikatakan wa inna ma lam yuhmalil lafdhu ala majazihi aidan. Kenapa lafaz itu enggak dibawa kepada makna majaznya juga, cuma makna hakikatnya doang? Lianna syartahu iradatul mutakallimi bihi, karena syaratnya untuk membawa lafaz kepada makna majaz harus ada keinginan dari orang yang mengucapkan. Jadi ana yang ngucapin. Kita udah belajar kaidah sebelumnya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Yang tahu maksud ucapan itu ya orang yang ngucapin. Yang tahu maksud ucapan ya orang yang ngucapin. Ana ngucapin saya melihat singa. Hukum asalnya kita ketika mendengar, antum sekilas mendengar maksudnya singa apa? Singa hewan, buas. Tapi boleh nggak dalam hati anda bermaksud, yang anda maksud singa itu adalah seseorang yang berani, boleh nggak? Boleh, bisa aja. Kalau anda bertujuan seperti itu. Kalau anda nggak ada tujuan seperti itu, berarti singa diartikan hewan buas. Nah, sekarang kenapa kok lafadz itu diartikan dengan makna hakikah? Ya karena memang untuk mengartikan ke makna majaz harus ada keinginan dari mutakalim. Sedangkan keinginan dari mutakalim untuk mengartikan makna majaz, alam tu alam, nggak diketahui. Emang kita tahu anda bermaksud asad kalau nggak ada indikator? Nggak tahu. Kecuali anda tambahin kata-kata ra'aitul asada fi majlisi markaz syariah. Kan nggak mungkin singa di majelis markaz syariah. Nggak mungkin. Ketika anda tambahin itu ada indikator. Dari indikator itu anda bisa mendeteksi. Oh maksudnya di sini singanya adalah seseorang pemberani. Tapi selama nggak ada indikator yang mengarahkan ke makna itu, nggak boleh. Artikan dengan makna yang zahir, makna hakikah. Ya, jadi kenapa dibawa hanya ke makna hakikah saja? Karena li'anna syartahu iradatul mutakallimi lahu. Karena syaratnya majaz harus ada keinginan dari mutakallim, orang yang bicara. Sedangkan walam tu'lam, sedangkan iradatul mutakallim tersebut lam tu'lam, enggak diketahui. Walihada, oleh karena itu lau ulimat, kalau diketahui iradatul majaz, orang yang berbicara itu memaksudkan dari ucapannya adalah majaz, aydan juga, maka fayuhmal alal haqiqah wal majaz, bisa saja dalam satu waktu sebuah ucapan diartikan hakikah, diartikan juga sebagai majaz. Ra'aitul asadain, saya melihat dua singa. Ra'aitul asadain, saya melihat dua singa. Fi hadiqatul hayawanat, di kebun binatang. Al-asadul awal fil qafas wal asad tsani kharijul qafas. Asad yang pertama di dalam kandang, asad yang kedua di luar kandang. Dari kata-kata ini, kira-kira bisa nggak omongan Anda diartikan singa asli sama diartikan singa yang majaz? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada indikator. Saya melihat ada dua singa di kebun binatang. Singa yang pertama di kandang, singa yang kedua di luar kandang. Berarti singa yang pertama apa? Hakikoh. Singa yang kedua majaz. Karena ada kata-kata di luar kandang. Nah, mungkin nih Ustadz Hari singa. Walaupun Ustadz cinta tapi singa beliau. Kalau lagi keluar sangarnya luar biasa. Ya. Jalan-jalan ke kebun binatang. Di depan kandang singa berdiri, Anda langsung kata-kata ra'aitul asadin fi hadiqatil hayawanat. Al-awwal dakhil al-qafas wa thani fil qafas.
Singa yang pertama dalam kandang, yang kedua di luar kandang. Singa pertama hakikat atau majaz? Yang di dalam kandang hakikat. Singa yang kedua. Kenapa ente artikan majaz? Karena ada korina. Korina itu menunjukkan Anda memaksudkan ucapan Anda di situ singa yang kedua bukan singa binatang, tapi singa manusia. Paham Tom? Jadi kalau kalau diketahui iradatul mutakalim bisa saja dalam satu waktu diartikan hakikah juga diartikan majaz juga seperti yang tadi Anda contohin. Amma idza lam yumkin tatbiqul haqiqah, tapi kalau nggak memungkinkan untuk menerapkan hakikah. Jadi ada satu kata. Anda bilang ra'aitul asada fi markazis syariah, fi majlisi markazis syariah. Mungkin nggak di situ kita artikan asad dengan hewan muftaris? Nggak mungkin. Bagaimana ceritanya di tengah petamburan ada singa? Tim SAR turun. Ya, nggak ada ceritanya. Saya melihat ada singa di majelis markas syariah. Mungkin nggak di situ menerapkan makna hakikah? Nggak mungkin. Maka idalam yumkin tatbiqul hakikah. Kalau nggak mungkin untuk menerapkan makna hakikah, fayuhmal alal majazi qat'an. Maka wajib diartikan dengan makna majaz. Makanya saunan lahu anil ilgha, demi menjaga supaya ucapan itu tidak sia-sia, tidak diabaikan. Makanya syuf, perhatikan, ini mumpung belum masuk, ini masalah fikih, tapi ini berkaitan di akidah, banyak jadi kerancuan seperti ini. Syuf, perhatikan baik-baik. Ini Anda kaitkan, habis ini kita baru masuk ke fikihnya. Kalau di akidah kita belajar, ada ayat, laisa kamitslihi, ini ayat muhkam, jelas. Allah nggak sama dengan makhluk. Makanya kita meyakini akidah mukhalafatuhu lil hawadithi. Fama khatara bibalik, wallah ala khilafi dzalik. Allah nggak sama dengan makhluk. Jelas, laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluk, sama sekali. Nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih. Apalagi menjasmanikan Allah, tajsim, nggak boleh. Jelas ya? Atau tahu ada ayat. Ini udah jelas nih, ayat muhkam. Muhkam, terang, benderang, jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Tahu-tahu ada ayat lain mengatakan yadullahi fauqa aidihim. Yad, kalau diartikan pakai bahasa yad artinya apa? Tangan, yadun jarihah. Tapi kalau kita artikan Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Sedangkan tadi ayat muhkam tegas mengatakan Allah nggak sama dengan makhluk. Berarti bisa nggak pakai mana hakikah di ayat ini? Nggak bisa. Idalam yumkin tatbiqul hakikah. Kalau nggak bisa menerapkan mana hakikah, maka yuhmal alal majaz qat'an. Wajib diartikan dengan makna Makanya tadi itu yadullah faqaidihim bagaimana ngartiinnya? Kalau mau tafwid, yang jelas tanzih dulu. Allah nggak sama dengan makhluk, tanzih. Setelah itu kalau yang mau tafwid ya udah, wallahu alam maknanya Anda nggak tahu deh. Pokoknya Allah nggak sama makhluk, Anda nggak tahu nih maknanya apa. Tapi sebagian ulama mutakhirin takwil. Bagaimana cara takwilnya? Kata-kata laisa kamitsli syai' yadullah faqaidihim. Oh, diartiin yad di sini artinya kekuasaan. Qudratullah fawqa qudratihim. Ketika nggak mungkin mengartikan niat dengan makna hakikah, karena kalau makna hakikah diartikan membawa kepada tajsim, membawa kepada tasbih, maka wajib di situ diartikan dengan makna majaz, dan banyak dalam ayat banyak. Makanya ada sebagian ulama, ada satu ulama yang anti majaz, anti majaz. Karena pastiin dulu ayatnya nih, kalau salah diserang nih soalnya nih. Ayatnya. Jadi ada satu orang ulama dari kalangan sono anti majaz. Dia maksa. Yaudah lihat artiin lihat. Istawa alal arasy artiin istiwa, bersemayam, anti majaz. Kebetulan nih ulama yang anti majaz buta. Matanya nggak bisa ngelihat. Akhirnya ini ada ulama aswaja lagi diskusi sama dia. Oh begitu ente anti majaz. Menurut ente nggak bisa diartikan majaz. Iya nggak boleh diartikan majaz. Ya udah begini. Ente kan sekarang buta. Ente di akhirat bakal buta. Ente di akhirat bakal buta. Kenapa? Kok ente bisa bilang begitu? Iya. Allah bilang dalam Quran, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Allah di Al-Quran mengatakan siapa yang di dunia buta, nanti dia di akhirat bakal buta dan bakal lebih sesat lagi jalannya. Ente sekarang di dunia buta kan? Nah, nggak boleh diartiin majas, jangan buta nih diartiin maksudnya
buta dari jalan kebenaran. Ama. Buta artiin hakikoh. Kalau di dunia buta berarti itu siap-siap. Besok di akhirat buta dan lebih sesat lagi saudara. Oh nyesel akhirnya angkat tangan. Ya udah deh berarti ada majaz di Al-Quran. Nyerah baru setelah itu. Nah, kenapa? Karena nggak bisa. Ini ayat kalau diartikan dengan hakikoh. Siapa yang di dunia buta. Besok di akhirat buta. Nggak adil dong. Udah di dunia buta, di sorga masih buta. Masa sampai di sorga masih mau buta aja? Padahal berapa banyak orang yang mata zahirnya buta, tapi mata hatinya terang benderang. Berapa banyak? Zahirnya matanya buta, tapi mata hatinya terang benderang. Dan butanya justru bikin dia jadi terhindar dari dosa. Derajatnya jadi tinggi. Apa iya besok di akhirat dia buta lagi? Kalau diartikan pakai hakikoh, bahaya apa kagak? Bahaya. Makanya al-aslu fil kalam al-hakikoh. Hukum asal dalam mengartikan sebuah ucapan, hakikoh. Tapi, idza lam yumkin tatbiqul hakikoh, kalau nggak memungkinkan untuk menerapkan makna hakikoh, fayuhmalu alal majazi qat'an. Maka wajib untuk dibawa kepada makna majaz. Ketika nggak mungkin diartikan makna hakikoh, wajib dibawa makna majaz. Kenapa saunan lahu anil ilghab? Supaya ucapan tersebut tidak terabaikan. Sebab kalau dia nggak memungkinkan berarti ucapannya batil. Kalau batil terabaikan bahaya dong. Nggak bisa. Jadi dalam yumkin tatbiqul haqiqah fail. Jadi kesimpulannya al asal hukum asal kalau ente dengar sebuah ucapan diartikan dengan makna haqiqah. Selama nggak ada indikator nggak boleh diartikan dengan makna majaz. Jelas ya? Selama nggak ada indikator nggak boleh diartikan dengan makna majaz. Tapi kalau ada indikator yang menunjukkan makna majaz, tapi bisa juga diartikan dengan makna hakikah, maka bisa sekaligus diartikan dengan makna hakikah dan makna majaz. Tapi kalau nggak mungkin sama sekali untuk diartikan dengan makna majaz, secara akal nggak mungkin, atau secara nas syariat yang lebih sharih menyatakan nggak mungkin, maka ketika tidak mungkin sama sekali menggunakan makna hakikah, berarti wajib dibawa kepada makna majaz. Faham Tom? Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk wa min furu'il qaidah. Ya, termasuk kaidah furu' daripada kaidah ini. Lau halafa la yabi'u aw la yashtari aw la yasta'jir aw nahwa dzalika lam yahnath illa bis sahih. Ya. Dunal fasidi binaan ala anna al-haqa'iq asy-syar'iyyah innama tata'allaqu bis sahih dunal fasid. Lau halafa kalau seseorang bersumpah la yabi' untuk enggak melakukan untuk enggak menjual aula yashtari atau untuk tidak membeli. Dia sumpah dia nggak mau ngejual atau nggak mau membeli. Aula yastajir atau nggak mau menyewa. Au nahwa dzalika atau sejenisnya daripada transaksi-transaksi. Maka lam yahnas nggak batal sumpahnya illa bisahih kecuali kalau dia melakukan transaksi-transaksi tersebut yang sahih, yang sah. Dunal fasid, bukan transaksi yang fasid. Ini anak kasih contoh. Ya, dia sumpah, saya sumpah misalkan, saya sumpah saya tidak mau melakukan jual, tidak mau menjual. Habis itu udah dia melakukan penjualan, tapi dengan cara yang nggak sah. Bagaimana? Contoh, mu'atoh, jual nggak pakai redaksi jual beli, nggak pakai saya jual, langsung ini, langsung ambil duitnya. Mu'atoh disebut mu'atoh. Dia melakukan jual beli pakai mu'atoh. Mu'atoh menurut pendapat jumhur sah atau tidak? Nggak sah. Menurut pendapat jumhur tidak. Yang mengatakan sah itu pendapat minoritas. Tapi memang ini lebih relevan untuk zaman sekarang. Itu aja. Bagi jual beli yang kecil khususnya. Kalau jual beli yang besar biasanya lengkap transaksinya. Akadnya lengkap. Ya. Tahu-tahu dia melakukan jual beli dengan mu'atoh. Mu'atoh nggak sah. Jual beli tanpa bi'tuka istara ituka. Ya. Nggak sah. Maka kalau dia sumpah nggak melakukan jual beli, tahu-tahu dia melakukan jual beli atau yang nggak sah, berarti dia ngelanggar sumpah nggak? Nggak ngelanggar sumpah. Kenapa? Karena lafadz B atau lafadz syira itu diartikan dengan hakikoh syariah. Sedangkan yang namanya hakikoh syariah sebuah B atau syira nggak dianggap B atau syira kecuali kalau dia sudah memenuhi syarat sah. Saya ulangin, perhatiin baik-baik ya. Ketika diucapkan sesuatu, maka dikembalikan kepada lafaz hakikoh. Ada orang sumpah, karena nih hakikoh majaz nih nanti banyak berlaku di bab sumpah. Orang sumpahnya batal apa enggak? Banyak berlaku. Ada orang sumpah, saya sumpah demi Allah, contoh nih hikayah enggak kejadian. Kalau saya enggak sebut ini hikayah, nanti saya sumpah dong berarti.
Saya sumpah demi Allah, saya nggak akan menjual kitab ini. Saya nggak akan menjual kitab ini. Kata-kata menjual itu harus diartikan dengan hakikat syariah. Karena bay menjual itu adalah bahasa syariat. Nggak disebut B jual beli kalau tidak memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat sah baru dianggap B jual beli. Nah, kalau tahu-tahu Anda jual ke Ustaz Salman dengan memenuhi syarat, Ustaz, Anda jual kitab ini. Setelah Anda sumpah, Anda bilang, Ustaz, Anda jual kitab ini ke antum dengan harga sekian. Ustaz Salman pas lihat barangnya, saya terima Habib. Saya terima jual belinya dan saya bayar sesuai dengan harga yang disepakati. Jual belinya sah apa enggak? Sah. Kalau jual belinya sah, berarti sumpahnya batal. Yang langgar sumpah, wajib bayar kafaratul yamin. Jelas? Nah, tapi kalau tahu-tahu dia jual beli tapi pakai hilah. Jual belinya pakai transaksi yang nggak sah. Ustaz. Sama nih udah Beb nih. 100. Itu jual beli bukan? Secara syariat nggak disebut jual beli. Itu mu'atoh. Mu'atoh itu menurut pendapat jumhur tidak sah. Itu mu'atoh. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu, walaupun hakikatnya jual beli, tapi karena menurut syariat itu nggak dianggap jual beli, sumpahannya batal apa kagak? Nggak batal. Jadi ketika dia sumpah untuk tidak berjual beli, sumpah tersebut tidak batal kecuali kalau dia melakukan jual beli yang memenuhi syarat sesuai syariat. Karena nggak disebut B, nggak disebut syira, kecuali kalau dia sah. Kalau dia fasid, tidak dinamakan B, tidak juga dinamakan syira. Jelas atau tidak? Jelas ya? Jadi gitu. Anda ulangin lagi. Ibaratnya Anda baca lagi biar jelas. Lau halafa kalau dia bersumpah la yabi'u tidak menjual. Au la yashtari dia tidak membeli. Au la yasta'jir atau tidak melakukan sewa. Au nahwa dzalik. Sumpah pokoknya saya nggak mau. Maka lam yahnas, maka nggak dianggap dia melanggar sumpah illa bisahih kecuali kalau hal-hal tadi dilakukan secara sahih. Bai' sahih, syira' sahih, istijar sahih. Kalau terjadi bai' sahih, syira' sahih, istijar sahih, setelah dia sumpah untuk tidak melakukan itu, maka yahnas, maka dia melanggar sumpah. Kalau sumpah wajib bayar kafaratul yamin. Tapi kalau dia tidak melakukan dengan yang sahih, nggak dianggap yahnas, nggak dianggap melanggar sumpah. Nah, dunal fasid, bukan yang fasid. Kenapa kok demikian alasannya? Kenapa kok kalau melakukan jual belinya yang nggak sah, nggak dianggap melanggar sumpah? Binaan ala annal haqa'iqa syariah innama tata'allaq bisahih dunal fasid. Karena yang namanya hakikat syariah, istilah hakikat dalam syariat, itu innama tata'allaq, dia berkaitan dengan as-sahih, transaksi yang sahih, dunal fasid, bukan transaksi yang fasid. Kalau ada transaksi fasid, nggak disebut B, nggak disebut syira. Yang disebut B, syira, istijar, hanya yang sahih. Jelas ya? Allah. Lau qala kalau ada orang mengatakan waqaftu ala hufadzil Qur'ani lam yadkhul fihi man kana hafidhan wa nasiyahu. Limadha? Li'annahu la yutlaqu alaihi hafidhun illa majazan bi'tibari makan. Sallu ala Rasulillah. Kalau ada orang mengatakan waqaftu ala hufadzil Qur'an, ini tanah saya wakafkan untuk para penghafal Quran. Siapapun yang hafal Quran boleh tinggal di tanah tersebut. Maka siapa yang boleh tinggal di tanah tersebut? Orang yang masih hafal Quran atau orang yang pernah hafal Quran? Maka di sini dilihat, ini lafat. Lafat itu harus diartikan dengan hakikoh. Selama nggak ada indikator harus diartikan dengan hakikoh. Hakikohnya kata-kata hafizul Quran siapa? Orang yang masih hafal Quran, bukan orang yang pernah hafal terus lupa. Nah, jadi yang berhak menerima wakaf tersebut hanya orang yang statusnya masih hafal Quran, bukan orang yang pernah hafal Quran. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang pernah hafal Quran, dia secara hakikoh nggak disebut hafizul Quran. Dia cuma mantan penghafal Quran secara hakikoh. Tapi secara majaz boleh aja ada Ustadz hafid Quran, padahal udah lupa 15 juz. Cuma karena dia pernah dapat syahadah hafal Quran, dia disebut hafizul. Tapi secara hakikat nggak disebut hafizul Quran. Jadi kalau ada orang ngasih uang nih, saya kasih nih duit 100 juta, silakan Ustadz, antum bagikan kepada orang yang hafal Quran. Yang pernah hafal boleh nggak? Nggak boleh. Hanya untuk orang yang hafal, bukan yang pernah hafal. Yang sampai saat itu masih menjaga hafalannya. Hafizul Quran. La ilaha illallah.
Ya, lau qala waqaftu ala hufadzil Quran lam yadkhul fihi man kana hafizan wa nasiyahu li'annahu la yutlaq alaihi hafizun illa majazan bi'tibari makan. Kalau ada orang yang mengatakan saya wakafkan ini kepada para penghafal Quran, lam yadkhul fihi, maka nggak masuk dalam kategori hufadzul Quran dalam lafaz tersebut illa man kana hafizan wa nasiyahu, kecuali orang yang dalam yadkhul fihi, tidak masuk kepadanya. Siapa yang nggak masuk? Man kana hafizan wa nasiyahu, orang yang hafal kemudian lupa. Jadi orang yang pernah hafal Quran kemudian lupa nggak masuk kategori hafizul Quran. Jadi kalau ada orang nih, ini banyak kejadian, saya mau ngumrohin penghafal Quran, hafizul Quran. Saya mau mengumrohkan penghafal Quran. Kata-kata hafizul Quran wal aslu fil kalam al haqiqah. Kalau ada sebuah ucapan, hukum asalnya dikembalikan kepada hakikat. Penghafal Quran orang yang masih hafal atau yang pernah hafal? Pernah hafal. Yang masih hafal. Berarti kalau yang sekedar pernah hafal kemudian lupa, dia nggak berhak dapat umroh tersebut. Li'annal asla fil kalam al haqiqah. Sama seperti waqaftu ala hufadzil Quran. Saya wakafkan ini tanah kepada penghafal Quran. Yang berhak dapat wakaf tersebut hanya yang masih hafal Quran. Memang benar-benar hafal. Kalau orang yang pernah man hafidha fanasiyahu la yuqalu lahu fil haqiqah hafizul Quran. Innama yuqalu lahu ala sabilil majaz. Dia disebut hafizul Quran majazan. Majaz bi'tibari makan, berdasarkan masa lampaunya, masa lalu. Ya, berdasarkan masa lalunya disebut hafizul Quran. Hati-hati itu, hati-hati ya. Yang pernah hafal Quran, terus habis itu lupa, terus nerima macam-macam. Orang taunya ngasihnya penghafal Quran, padahal dia udah nggak hafal. Hati-hati, dia makan syubhat tuh berarti. Naudzubillah min dalik. Orang yang pernah hafal Quran, kemudian dia lupa, orang ngasih dia sebagai penghafal Quran. Berarti kalau dia udah lupa hafalan Qurannya, berarti dia makan syubhat. Bahkan bisa jadi haram karena dia nggak berhak. Yang berhak, kecuali kalau dijelasin, Ustadz nih bagaimana ya Pak, ini saya hafal, cuma lupa beberapa juz. Bagaimana? Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa, ambil. Itu jelas, itu dipertegas. Berarti mencakup mereka yang pernah hafal juga. Berarti yuhmal alal haqiqah wal majaz. Tapi kalau mutlak, saya umroh nih buat yang hafal Quran. Saya mau ngasih duit 100 juta buat yang hafal Quran. Saya mau ngasih rumah buat yang hafal Quran. Maka yang berhak hanya yang masih hafal full. Kalau yang man hafidha wa nasyahu la yuqalu lahu hafizul Quran fil asal. Innama yuqalu lahu hafizul Quran majazan. Secara wal aslu fil kalam al haqiqah. Jadi kalau ragu-ragu dipertegas aja. Ente tahu-tahu ada orang ngasih rumah. Ya Allah, ente lagi lupa lagi 10 juz. Ini ngasih Ustadz, Anda ngasih antum sebagai hafid Quran nih. Saya ngasih hafid Quran di rumah. Anda minta maaf nih, Anda lagi lupa 10 juz nih. Tapi Anda apa? Cuma lupa 10 juz, enggak apa-apa ente ridho. Enggak apa-apa ridho Ustadz. Itu diperjelas, enggak ada masalah kalau seperti itu. Hah? Ngapalin lagi 10-nya. La ilaha illallah. Ya, Quran amanah. Quran itu amanah. Enggak sembarangan. Ya, orang yang udah Allah kasih hafal Quran, dia mesti ngejaga. Siapa yang ngejaga Quran, dia akan dijaga oleh Quran. Tapi siapa yang mengabaikan Quran, dia akan diabaikan oleh Quran. A'udzubillahil azim. Kata Nabi SAW, termasuk dosa yang paling besar, seseorang Allah kasih kesempatan buat hafal Quran, kemudian dia lupakan begitu saja. Maksudnya dia lupakan di sini gimana? Bukan manusia, mahalul khata wa nisyan, namanya manusia bisa aja lupa. Kalau lupa yang karena tanpa unsur kesengajaan, dia tetap murojaah, dia takrir. Cuman karena kesibukan takrirnya nggak maksimal, tapi dia tetap berusaha murojaah, lupa-lupa sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau yang sengaja udah apa terus ditinggal begitu saja. Ja'alal Qur'ana wara'a dhahri. Quran dijadikan di belakang dia. Maka naudzubillah min dzalik, itu termasuk orang yang dosa. Makanya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Anda ingat tuh, ngingetin. Nah, jangan Allahumma dzakirna minhuma nasina. Jangan nasina. Seolah-olah kita sengaja ngelupain Quran. Karena sengaja ngelupain Quran itu dosa. Tapi jangan bilang nasina. Unsina. Saya dilupakan. Karena dalam hadis disebutkan, jangan sebut nasitu, tapi unsitu. Aku telah dilupakan. Jadi kita bukan seolah-olah sengaja melupakan Quran. Tapi dibuat lupa. Ya, kalau dia masih hafal, gelarnya hakikoh. Kalau dia udah nggak hafal, sebenarnya gini Ustaz, gelar al-hafid itu zaman dulu bukan dipakai buat penghafal Quran. Penghafal Quran itu ulama dulu biasa syarat dasar. Syarat buat ngaji itu ngapal Quran dulu. Saya ingat di Tahrim itu, anak-anak kecil umur 8 tahun, 9 tahun udah hafal Quran sebelum ngaji fikih, sebelum ngaji nahwu shorof. Hafal Quran dulu mulainya. Di Gubah Habib Murayyam itu setahun, rata-rata anak-anak itu setahun ngapal. Di manakib-manakib itu
apa ulida bitari muhafizul Qur'anul azim. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya mulai perjalanan belajarnya dari dari hafalan Quran dulu. Orang dulu hafal Quran nggak disebut al-hafid karena hafal Quran ya biasa aja orang zaman dulu. Hafal Quran itu sesuatu yang biasa. Yang disebut hafid itu orang hafal sekian ratus ribu hadis. Itu disebut hafid. Jadi kalau di istilah ulama al-hafid itu kaitannya bukan penghafal Quran, karena hafal Quran itu syarat dasar. Biasa banget. Nah, hafid itu disebut hafid dalam istilah keilmuan, terminologi keilmuan disebut hafid kalau dihafal. Kalau Anda nggak salah 100 ribu hadis, nanti dicek lagi. 100 ribu hadis itu disebut al-hafid dengan sanad dan matannya. Baru disebut al-hafid. Makanya orang-orang al-hafid as-Suyuti itu nggak main-main. Al-hafid as-Sakhawi, al-hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, al-hafid al-Ghumari. Itu bukan ngapal Quran, bukan hafid Quran, bukan hafid 100 ribu hadis. Hafid Quran biasa orang zaman dulu. Syarat dasar itu. Hafid Al-Quran pasti. Udah biasa. Nah, cuman ke zaman sekarang orang yang hafal disebut hafid. Gimana? Ya nggak apa-apa. Penghormatan terhadap ahlul Qur'an. Nggak ada masalah. Cuman itu bukan terminologi ilmiah. Terminologi hafid secara ilmu hadis. Nggak disebut hafid. Ya, tapi kalau dia masih hafal, ya berarti hafid hakikotan. Kalau dia udah lupa hafid majazan. Anta hafidul Quran majazan. Karena li'annahu hafidhahu tsumma nasiyahu, di situ disebutkan. Karena dia pernah hafal. Bi'tibari makan. Pernah hafal dulu disebut hafid Quran. Nah, law qala hadhihi daru li Zaidin kana iqrarun lahu bil milik hatta law qala aradtu annaha maskanuhu lam yusma. Ya. Ya, kalau ada orang mengatakan hadhihi daru li Zaidin, ini rumah punya Zaid. Li, kata-kata li, lam itu yufidut tamlik, menunjukkan arti tamlik. Hadal kitab lil Ustad Salman, hadal kitab lil Ustad Haris, hadal kitab li Haji Luqman al Hakim. Li yufidut tamlik, menunjukkan arti milik, ada hakikah. Maka kalau dikatakan hadihi daru li Zaidin, ini rumah berarti miliknya Zaid. Maka kana iqrar lahu bil milik. Secara hakikat syariah itu disebut iqrar bil milik, pengakuan terhadap kepemilikan. Secara hakikat syariah disebut pengakuan terhadap kepemilikan. Hatta law qala, walaupun dia mengatakan setelah itu nanti setelah dia mengakui sekian lama baru dia ngomong aratu anha maskanuhu. Setelah sekian lama kecuali kalau langsung dijelaskan ketika itu juga. Saya maksudnya ngomong begitu maksudnya maskanuhu, bukan milik dia, tempat dia tinggal. Tempat tinggal harus milik gak? Nggak harus, bisa aja dia ngontrak. Maka lam yusma, pengakuan klarifikasi setelah waktu sekian waktu, bukan pada saat itu juga, lam yusma, klarifikasi tersebut nggak didengar. Ya. Jadi yang seketika itu dia mengakui hadhihi darul Zaidin, itu dalam kacamata pengadilan Islam disebut ikror, pengakuan. Jelas ya? Contoh yang keempat, lau halafa la yadkhulu dara Zaidin aw la yukallimu 'abdahu aw la yukallimu zaujatahu faba'ad dara wal 'abda bai'an battan. Naam, aw talaqaha ba'inan fadakhala ad-dara wa kallama al-'abda aw az-zaujata lam yahnath tagliban lil haqiqah li zawalil mulki bil bai' waz zawjiyah bit talaq. Ya, perhatikan baik-baik. Lau halafa, kalau ada orang sumpah. Ini orang sumpah. Sumpah apa isi sumpahnya? La yadkhulu dara Zaidin. Sumpah nggak mau masuk ke rumahnya Zaid. Dia sumpah. Au la yukallimu abdahu, atau dia sumpah nggak mau ngajak ngomong budaknya sama sekali. Au dia sumpah la yukallimu zaujatahu, nggak mau ngajak ngomong istrinya. Perhatikan baik-baik. Setelah sumpah, dia sumpah begitu, dia belum langgar nih. Faba'ad dara, rumah yang tadi dia sumpah dia nggak mau masuk ke rumah itu dijual sama dia. Faba'ad dara, ya. Dara Zaidin ya. Setelah dia sumpah seperti itu, si Z ngejual rumahnya. Si Z ngejual rumahnya. Maka berarti rumahnya itu masih rumah Z nggak? Kalau dijual? Enggak, rumahnya udah bukan rumah Z. Bai'an battan, dengan jual beli yang putus.
Jual beli yang udah putus, bukan setengah-setengah, udah putus emang benar-benar Z udah nggak punya kepemilikan di situ. Ya. Kalau dia jual seperti itu berarti rumahnya masih rumah Z nggak? Tadi dia sumpah nih Ustadz Salman sumpah saya nggak mau masuk ke rumah Z. Setelah itu Z ngejual tuh rumah, dijual, udah putus. Habis itu Ustadz Salman masuk ke rumah yang tadi dia sumpah dia nggak mau masuk. Berarti ngelanggar sumpah nggak? Nggak. Kenapa? Karena rumah yang sekarang dia masukin bukan lagi rumahnya Zaid. Udah dijual. Berarti udah hakikahnya kepemilikan itu Dara Zaidin kan idhofah. Idhofah di situ lita milik rumah punya Z. Begitu dijual bukan lagi punya Z. Kalau bukan lagi punya Z berarti dia masuk ke tempat yang bukan lagi punya Z. Berarti ngelanggar sumpah apa kagak? Enggak. Ya, au talaqaha. Tadi kan dia sumpah. Faba'ad dara wal abda. Ya, tadi yang sumpah yang kedua, ini ada 3 gambaran. Gambaran pertama la yadkhulu dara Zaidin, maka faba'ad dara. Gambaran kedua la yukallimu abdahu, maka faba'al abda. Nah, gambaran yang ketiga la yukallimu zaujatahu, fatallaqaha bainan. Nah, lihat kalau kalau meretelin ibarat tuh mesti perhatian tuh. Ini kasus ini lanjutan yang mana? Kasus ini lanjutan yang mana? Kasus ini lanjutan mana? Ini pasangannya perhatikan baik-baik, ya. Halafa la yadkhulu Zaidin faba'ad dara. Halafa la yukallimu abdahu, pasangannya faba'al abda. Halafa la yukallimu zaujatahu, pasangannya fatallaqaha bainan. Maka yang halafa la yadkhulud dar faba'ad dara fadakhalad dara lam yahnas. Ulama tuh kalau bikin ibarat begitu tuh sekaligus diborong sama dia. Kita mesti meretelin satu-satu. Tapi bagus kalau ulama nggak bikin ibarat susah begini, kiai gagal laku sama ustadz. Yang bikin ustadz sama kiai laku kan gara-gara meretelin bisa ngejelasin omongannya ulama. Ustadz, guru, mau Habib mau bukan Habib. Pokoknya kalau dia guru, dia kiai, dia ustadz, ya yang bisa bikin dia ngajar apa? Bisa meretelin omongannya ulama. Kalau omongan ulama udah jelas, ya nggak usah dipretelin lagi. Di sini fungsinya guru. Ya, perhatikan baik-baik. Ana ulangin ya. Ana ulangin. Lau halafa la yadkhulu dara Zaidin. Ana terjemahin dulu. Dia sumpah nggak masuk ke rumahnya Zaid. Au la yukallimu abdahu, atau sumpah tidak berbicara dengan budaknya Z. Au la yukallimu zaujatahu, dia sumpah tidak berbicara dengan istrinya Z. Faba'ad daro, kemudian si Z ngejual rumahnya. Wal abda, ngejual budaknya. Bai'an batan, dengan jual beli yang putus. Artinya di situ bukan muba'at, bukan juga apa? Mudabbar. Bai'an batan. Au talaqaha, atau dia talak, si Z mentalak istrinya bainan dengan talak bain, bukan talak raj'i tapi talak bain, talak 3 atau talak dengan khulu. Khulu itu talak bain. Fadakhalad dara, kemudian dia masuk rumah. Si Z, si orang yang sumpah tadi masuk ke rumahnya Z. Setelah rumahnya dijual. Wa kallamal abda, atau dia ngajak bicara budak yang dia udah sumpah nggak mau ngajak bicara setelah budaknya dijual oleh Z. Jadi udah bukan budaknya Z lagi statusnya. Awiz zaujata, atau dia tadi sumpah nggak mau ngajak ngomong istrinya Z, tapi sekarang udah diceraiin sama Z. Talaknya talak bain. Maka kalau itu dia lakukan lam yahnas, sumpahnya tidak dilanggar. Berarti nggak perlu bayar kafaratul yamin. Kenapa? Tagliban lil haqiqah. Karena menonjolkan sisi haqiqah. Hakikah al-aslu fil kalam hakikah. Kalau disebut Daru Zaidin ini berarti rumahnya Z. Kalau udah dijual berarti bukan rumah Z lagi. Kalau disebut Abda Zaidin berarti budaknya Z. Nah sekarang udah dijual, baru saya ngomong sama budak itu, berarti saya ngomong bukan sama budaknya Z. Kalau disebut Zaujatu Zaidin berarti istrinya Z. Kalau udah cerai talak bain berarti udah bukan lagi istrinya Z. Berarti hakikahnya dia bukan istrinya Z. Berarti sumpahnya batal apa kagak? Nggak batal. Kenapa? Li zawalil mulki bil bai', karena kepemilikan itu hilang dengan dijual. Wa zaujiyah bit talak, dan status istri hilang dengan talak. Paham tom? Kembali ke kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Oh panjang ini kita kalau mengaji kaidah ini panjang banget. Contoh-contohnya banyak banget. Apalagi di bab talak, di bab sumpah. Banyak banget masalah hakikat majaz ini. Banyak banget. Lau halafa. Contoh yang kelima. Lau halafa la ya'kul min hadhihi syah hanatha bilahmiha li'annahu al-haqiqah. Kalau dia sumpah enggak makan dari kambing ini,
maka akan hanasa, batal sumpahnya, ngelanggar sumpah bilahmiha. Kalau dia makan dagingnya kambing tersebut. Ya, dagingnya kambing itu. Jadi dia sumpah nggak mau makan kambing. Kambing ini ditunjuk nih. Ini ada satu kambing nih samping saya. Saya sumpah nggak mau makan kambing ini. Maka kapan sumpah saya batal? Kalau saya makan dagingnya kambing tersebut. Kenapa? Karena yang namanya disebut syatun kambing, maksudnya yang dimakan adalah dagingnya. Pokoknya hal-hal yang dimakan. Kenapa? Li'annaul haqiqah. Dia haqiqah. Duna labaniha. Bagaimana kalau saya makan minum susunya tuh kambing? Kan tadi sumpah nggak mau makan kambing ini. Kambing ini betina ada susunya. Kambing yang saya sumpah nggak mau makan dia, susunya saya peras saya minum. Batal nggak sumpahnya? Nggak batal. Karena kata-kata syatun hakikatnya nggak mencakup susu. Wanatajiha. Dan juga nggak termasuk anaknya. Ini kambing lagi hamil, saya sumpah. Saya sumpah nggak mau makan nih kambing. Lagi hamil nih kambing nih. Tahu-tahu tuh kambing beranak. Ibunya saya nggak makan, anaknya batibul. Bayi 3 bulan. Digoreng, dibikin sate sama Ustaz Salman. Sedep. Saya khilaf, saya makan. Ngelanggar sumpah nggak saya? Nggak ngelanggar. Karena ketika saya sebut kambing ini, ya hanya kambing itu doang, nggak termasuk anaknya. Anaknya udah sendiri lagi. Hakikatnya kambing itu nggak termasuk nataj. Nggak termasuk anak yang dihasilkan dari kambing tersebut. Kenapa li'annahu majaz? Karena kalau mau mengkategorikan anak sebagai kambing tersebut, mau mengkategorikan susu sebagai kambing tersebut, itu masuk kategori majaz. Sedangkan wal aslu fil kalam al haqiqah. Kecuali kalau ente perjelas dari awal, saya nggak mau makan kambing ini. Mau kambingnya, dagingnya, jeroannya, torpedonya, anaknya, susunya. Demi Allah saya nggak mau makan kambing itu semua. Berarti kalau ente makan anaknya batal nggak sumpahnya? Batal. Kenapa? Karena diperjelas. Ada korinah di situ. Sehingga dibawa kepada hakikah dan majas. Paham Tom? Gimana Ustaz? Wa ma uhilla li ghairihi Allah. Naam. Sebentar. Nih. Ya hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Secara hakikat laham khinzir harusnya lahamnya doang dong ya. Ya, berarti minyaknya boleh nggak? Ah, berarti gajinya bagaimana? Susunya bagaimana? Boleh apa kagak? Nah, di sini kita lihat tafsir. Kita lihat tafsir. Kita lihat qala al-Qurtubi. Biasanya ada dalil lain yang menguatkan. Ya, zikir. Makanya biasanya ada dalil lain yang menguatkan. Sebentar. Yang pasti nggak boleh. Minyaknya nggak boleh, yang lainnya nggak boleh. Tapi dalam konteks hakikoh majaz ya. Kita bicara dalam konteks hakikoh majaz. Hurrimat alaikumul maitatu. Innama hurrima alaikumul itu dua damu lahmul khinzir. Nah, ya. Qala al-Qurtubi fi tafsir. Tabari sebentar. Qala al-Qurtubi fi tafsir. Biasanya nih kalau melihat yang berkaitan dengan hukum, ngelihat ke tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi. Syuf. Ahlan usahlan wa marhaba. Syekhuna Kiai Haji Mahfud Asirun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Qala di tafsir Al-Baghawi Ma'alim Tanzil, ya walahmul khinzir arada bihi, ya jami'a ajzaihi fa'abbara an dzalika bil lahmi li'annahu mu'dhamuhu. Maksudnya lahmal khinzir di situ bukan hanya laham tapi jami'a ajzail khinzir.
Tapi wa'abbara bihi an dzalika bil laham li'annahu mu'dhamuhu. Kenapa diucapin di situ laham? Karena mayoritas dari babi adalah apa? Daging. Maka litaglib. Dzikrul laham litaglib. Tapi ada dalil lagi dari hadis. Ada dalil lagi dari hadis. Sebentar, di Qurtubi ada yang lebih rinci dalilnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih, شوف شوف ولحم الخنزير خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أم لم يذكى. Jadi disebutin laham khinzir setelah nyebutin mayit untuk menyebutkan untuk memperjelas bahwasanya memang dia haram ainnya, memang khinzirnya yang haram bukan karena prosesnya. Baik disembelih atau enggak disembelih. Waliya'umma syahma, dan untuk mencakup syaham. Wa ma hunalika minal ghadharif wa ghairiha. As-sadisa asyara ajma'atil ummah ala tahrimi syahmil khinzir. Wa qad istadalla Malikun wa ashabi ala anna man halafa an la yakula syahman fa akala lahman lam yahnath bi akli lahm. Fa in halafa an la yakula lahman fa akala syahman hanitha li anna lahma ma'a syahmi yaqau alaihi ismul lahm. Sebentar. Nih, wala khilafa anna jumlatal khinzir muharramatun. La khilafa anna jumlatal khinzir muharramatun. Anjing babi secara keseluruhan ya, bil jumlah muharramatun illa sya'ar, kecuali bulunya. Fa innahu yajuzul khirazatu bihi. Ini madhab Malik mungkin ini. Nanti mesti dicek lagi karena Qurtubi ini madhabnya Malik. Wa qad ruwiya anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW anil khirazati bi sya'ril khinzir. Faqala la ba'sa bidzalik. Bukan untuk dikonsumsi. Dzakarahu Ibnu Khuwaizimandat qala wa li'anna al-khizara khirazata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat wa ba'dahu mawjuda dhahira lana ala Rasulullah man qala wala. Nah, wallahu a'lam. Litaglib ya, penyebutan laham litaglib. Litaglib karena mayoritas babi isinya laham, maka yang disebutkan adalah laham liya'umma asyahma wal azma wa ghairi dzalik litaglib. Tapi harusnya ada yang lebih inian. Lep li'annahul laham. Yang kenapa disebutin laham? Karena biasanya yang dimakan adalah laham. Tapi apakah yang haram cuma laham? Enggak, semuanya haram. Ya salam, jamil. Dari Habib Muhammad dari tafsir Ar-Razi, lahmal khinzir. Yang disebutin lahmal khinzir. Kenapa disebutin lahmal khinzir? Padahal yang diharamkan khinzir semuanya. Kenapa? Karena biasanya yang dimakan adalah laham. Karena yang biasa dimakan laham yang disebutin laham. Padahal maksudnya bukan hanya laham. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini banyak cari di kitab-kitab tafsir walahmal khinzir di surat Al-Baqarah. Nah. Kemudian terakhir idza waqafa ala auladihi aw awsalahum fa innahu la yadkhulu waladul walad fil asah li'annahu la yusammu waladan haqiqatan wa lihadza sahha an yuqal ma hu waladuhu bal waladu waladihi. Ya. Ini dalam masalah wakaf. Al asl fil kalam haqiqah. Kalau ada orang mewakafkan ala auladihi untuk anak-anaknya. Au awsalahum atau wasiat untuk anaknya, anak langsung waladus sulub. Ya. Maka apakah cucu masuk? Kan kalau di faraid wa insaful. Masuk gak di sini? Nah, di sini kata-katanya kalau au waqafa ala auladihi, diwakaf untuk anaknya. Au awsalahum atau diwasiat untuk anak-anaknya. Fa innahu la yadkhulu waladul waladi fil asah. Kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah, maka anaknya anak menurut pendapat yang asoh nggak masuk dalam wakaf tersebut. Nggak masuk dalam wasiat tersebut. Kenapa? Li'annahu la yusammu waladan haqiqatan. Karena la yusamma waladan haqiqatan. Karena secara hakikat
Waladul walad tidak disebut walad. Secara hakikatan waladul walad tidak disebut walad. Wa inna ma yusamma bihi majazan. Kadang-kadang cucu disebut anak majazan, bukan hakikatan. Wal aslu fil kalam al haqiqah. Urusan nanti anaknya ngangkat anaknya lagi buat jadi nadhirul waqaf ya urusan lain. Tapi ketika diwakafkan pertama kali yang maksud di situ adalah walad. Walihada sahha. Oleh karena itu kalau benar kalau ada orang mengatakan mahu waladuhu bal waladu waladihi. Ini cucu bukan anaknya tapi anak dari anaknya. Karena cucu secara hakikat nggak disebut walad tapi disebutnya waladul walad. Mantu secara hakikat disebut walad nggak? Enggak. Hakikat walad itu waladus sulub. Mau laki mau perempuan disebut walad. Nah, kalau laki ibn, kalau perempuan binit. Kalau walad itu jinsun mushtarakun baina dzakari wal untha. Dia jenis mustarak, bisa laki-laki bisa perempuan. Maka idza utliqal walad fil haqiqah al maksud bihi auladus sulbi, anak langsung, bukan waladul walad. Maka kalau waqaftu ala auladi atau ausaitu lahum, maka yang dimaksud di situ adalah auladuhu mubasyaratan, anaknya secara langsung, bukan waladul wallahu a'lam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan karena guru kita udah datang. Apa pertanyaannya Ki Salman? Udah datang Ustaz Maki Mahfud. Ada tiga, Satu Beb. aja satu. Tiga, Beb. Enggak terkait tadi nas sama zahir, kalau kalau zahir itu kan multi tafsir ya, Beb. Kalau nas itu kan monotafsir. Seperti misalnya ayat faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyarun kamilah, itu nas tuh Beb ya. Gambaran nas ya. Karena kan di sini dikatakan siamnya 3 hari di waktu haji, 7 hari ketika kembali ke tanah air. Kalau dibalik berarti nggak boleh kan? Karena ini mengandung nas. Ya mungkin nanti Habib jelasin tuh. Terus yang kedua tadi, ini belum belum begitu mudang nih Bib. Yang fal ma'nal majazi yakunu khilafal asli. Tadi belum belum nyambung khilafal asli itu maksudnya gimana tuh? Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada kan tadi katakan lau qala waqaftu ala hufadzil Quran lam yadkhul. Ini mahalus syahid nih kalau saya lihat nih, al haqiqah ini kembalinya kemana ya, Bib? Kembalinya kepada eh apa namanya lugawiyah, syariah atau urfiyah. Kalau yang lainnya kan contoh-contohnya tadi kan al haqiqahnya kan kepada syariah semua tuh. Nah, kalau yang hufad ini apakah ke lugawiyah, syariah atau urfiyah, Bib? Jazakumullah khair. Nah, ya. Saya jawab yang ala khilafil asal dulu. Ya, fal ma'nal majazi yakun khilafil asal. Untuk makna memahami ibarat ini kita pahami ibarat sebelumnya Ustaz ya. Fa ma'nal qaidah kaidah al asl fil kalam haqiqah al asl fi hamlil alfaz, ya, hukum asalnya. Manakala kita mau mengartikan sebuah lafaz antuhmal alal ma'nal haqiqi, dia dibawa kepada makna hakiki. Kita dengar ada orang ngomong, dia ngucapin sebuah lafaz, nyebutin kata asad, selama nggak ada korinah yang mengarahkan kepada makna majaz, maka kita artikan dengan makna hakiki, ya. Fala yajuzul udulu ilal majaz. Maka nggak boleh beralih ke makna majaz illa limujibin, kecuali kalau ada indikator yang mendorong untuk mengartikan dengan makna majaz. Kenapa? Fal ma'na majazi yakunu khilafal asal. Makna majaz itu dia beda dengan makna asal. Khilaful asal. Lala. Makna majaz khilaful asal. Begini. Al asal adalah al haqiqah. Maka karena hakikat itu asal, nggak butuh indikator, otomatis langsung diartikan hakikat. Sedangkan majaz ini khilaful asal, bukan asal. Karena dia bukan asal, maka untuk kita bawa ke makna majaz butuh mujib. Karena dia khilaful asal, karena dia bukan asal. Jelas ya? Itu maksudnya. Kemudian yang antum tanya waqaftu ala hufadzil Quran. Ini contoh disebutin Imam Suyuti dalam Masybah Nadhair. Ya. Lam yadkhul fihi man kana hafizan wa nasiyahu wallahu a'lam. Hal zahir hatta hakikat lughawiyah masuk. Kata-kata hafid kan ngapal. Orang yang enggak hafid berarti orang yang enggak gini apa namanya? Orang yang sudah hafal dan lupa berarti dia secara lughah enggak disebut hafid. Kadang-kadang hakikat lughawiyah sama hakikat syariah bisa ketemu. Kadang-kadang diperpisah, kadang-kadang hakikat lughawiyah sama hakikat syariah bisa ketemu. Enggak ada masalah di situ diartikan dengan hakikat lughawiyah. Al-hafid. La yutlaq al-hafid illa man kana hafidhal Qur'an wa la yazalu yahfadhuhu. Hadza yuqallu hafid. Amma man hafidhahu thumma nasiyahu fa hadza yuqallu lahu hafid majazan. Fal aslu fil hafid annahu la yazal yahfadhul Qur'an. Untuk pertanyaan antum yang ketiga nanti kita jawab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kita lanjutkan kajian bersama guru kita
fadilatul muhtaram Syekhuna Ki Haji Mahfud Asirun fa alaihi falyatafaddal sallu ala nabi.